Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita diberikan kesempatan, kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah salah satu di antaranya adalah memanfaatkan waktu untuk melakukan amal kebaikan. Dan bagian dari amal kebaikan itu sendiri adalah menghadiri majelis ilmu yang mudah-mudahan kehadiran kita semua menjadi amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan serial kajian Kitabul Jami', kitab adab dan akhlak dari Bulughul Maram. Kita akan masuk di hadis yang kedua dari Kitabul Jami', walaupun di sini tertulis hadis ke 1250 ya. 1250 itu karena urutan yang ada di buku Bulughul Maram ya. Kalau di Bulughul Maram hadis yang ke 1250. Tapi kalau dalam urutan Kitabul Jami' ini hadis yang kedua. Kita bacakan Bapak Ibu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru, lihatlah kalian, ila man huwa asfala minkum, kepada orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru, dan janganlah kalian melihat, ila man huwa fawqakum, kepada orang yang ada di atas kalian. Fahuwa ajdaru, karena yang demikian ini, melihat kepada orang yang ada di bawah kita, jangan melihat kepada orang yang ada di atas kita, itu yang demikian itu lebih baik. Alla tazdaru, agar jangan supaya atau jangan sampai kalian itu meremehkan, tazdaru, meremehkan ni'matallahi alaikum, nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin berbahagia rahimakumullah, ini maknanya apa? Ya, dalam hadis ini sampai Rasulullah SAW melarang melihat kepada orang yang ada di bawah kita, melihat pada orang yang ada di bawah kita, dan melarang melihat orang yang ada di atas kita. Sikap yang seperti ini kata Rasulullah akan sikap yang baik ya, untuk tidak
mengingkari atau merendahkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud melihat ke bawah dan apa yang dimaksud tidak melihat ke atas? Kita lihat di sini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang pertama ini disebutkan penjelasan dalam hadis ini at-tuma'ninatu al-qalbiyatu la tahsulu illa bi husnin nadhar. Ketenangan hati itu tidak akan didapat kecuali dengan cara pandang yang benar, melihat dengan cara yang baik. Wal qana'atu bima qasamallahu lil 'abdi, dan memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fa idza qana'a nafsuhu wa alhama syu'uruhu bi ni'amillahi ta'ala 'alaihi hasalat lahu rahah nafsiyah. Jika seseorang itu qanaah pada dirinya dan didapati atau mendapatkan rasa syukur dengan qanaah itu tadi atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sikap yang seperti ini akan memberikan rahah nafsiyah, ya, ketenangan jiwa. Kemudian di qalbiyah juga sama, ya. Radiya bima qasamallahu lahu, dia ridho dengan apa yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tatmah nafsahu fi umuri dunya ila man hum a'la minhu, maka dia tidak berambisi, ya, dalam urusan dunia kepada mereka yang ada di atasnya dari sisi kenikmatan dunia. Wala tamudan wala tabtaddu 'ainahu ila man hum fawqahu fiha, begitu juga dia tidak melihat terlalu sering kepada mereka yang ada di atasnya dari sisi kenikmatan dunia. Sehingga jemaah sekalian, dalam hadis ini makna yang pertama yang dijelaskan oleh Dr. Abdullah Al-Bassam dalam kitab ini, bahwa dalam urusan dunia maka kita disuruh untuk melihat kepada orang yang ada di bawah kita dari sisi kenikmatan dunia, ya. Supaya apa? Supaya muncul sifat qanaah, jangan sampai lupa atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Ini makna disuruhnya kita melihat kepada orang yang ada di bawah kita, ya. Dan ini menjadi cara pandang yang baik untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Jadi untuk mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati, lihat orang yang ada di bawah kita dari sisi dunia, maka akan memunculkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melihat, ya, kepada orang yang ada di atas kita, nah, nanti dalam urusan dunia itu membuat jiwa tidak tenang, bahkan merasa tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini banyak ya Bapak Ibu, kalau kita masih bisa berjalan, alhamdulillah, karena ada orang yang lumpuh kan. Kalau kita masih bisa naik sepeda, alhamdulillah, karena ada orang yang bisanya baru jalan. Kalau kita bisa naik motor walaupun kredit gitu ya,
motor kredit. Alhamdulillah, karena masih ada orang kemana-mana naik sepeda. Kalau kita bisa naik kendaraan roda 4, maka kita harus bersyukur ya, karena masih banyak orang yang belum punya mobil ya. Ini membuat tenang ya. Makanya jemaah sekalian di dalam Subhanahu wa ta'ala, tidak, rezeki itu kan tidak diukur dengan apa? Uang gitu Bapak. Jadi misalnya kita dengar ada ungkapan, kamu bisa membeli makanan semahal apapun makanan itu, tapi kamu tidak bisa membeli hawa nafsu untuk bisa makan. Kita bisa beli makan harga 100.000, 200.000, tapi kalau nggak ada nafsu makan tidak bisa dibeli. Anda bisa membayar asuransi sampai ratusan juta rupiah, tapi kita tidak bisa membeli keselamatan. Bapak ini nanti diasuransikan biar selamat, nggak ada yang bisa membeli keselamatan. Sudah diasuransikan, tetap aja bisa dicelakakan, karena keselamatan itu yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa membayar dokter sakit apapun, berapapun biayanya, bahkan di rumah sakit internasional kita bisa bayar, tapi kita nggak bisa membeli kesehatan ya. Ini kata orang, dan ini benar, ungkapan ini sangat betul ya. Makanya rezeki tidak diukur hanya dengan harta, tidak hanya diukur dengan uang, dengan kendaraan, dengan tempat tinggal. Kita bisa beli 4 ranjang tidur, tapi apakah bisa dalam satu waktu kita tidur di atas 4 ranjang itu? Gak bisa. Kita hanya bisa tidur di atas 1 ranjang saja. Kita punya 3 kendaraan bermotor, dan dalam satu waktu hanya yang kita pakai 1, yang 2 ditinggal di rumah, dan kita tidak bisa mengendarainya secara bersamaan 3-tiganya dalam satu waktu ya. Dan ini menunjukkan keterbatasan dunia yang Allah berikan kepada kita. Hadirin Allah, yang cukup menarik di sini adalah al-qanaatu bima qassamallahu lil 'abdi. Kita merasa cukup, merasa qanaah dengan apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya. Tidak bisa kita melihat kepada orang yang berbeda profesi dengan kita lalu kita menginginkan rezekinya sama dengan dia, tidak bisa ya. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala membagi sesuai dengan kehendaknya. Petani rezekinya ya rezeki petani, pedagang rezekinya pedagang, pegawai rezekinya pegawai, bulanannya jelas ya. 1 bulan 6 juta, 7 juta, pedagang bisa 1 bulan 100 juta. Maka kita harus bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Kalau mau 1 bulan 100 juta, jangan jadi pegawai, jadilah pedagang. Tapi pedagang kalau pas rugi ya bisa itu namanya rezeki. Sehingga sudah Allah berikan kepada kita, disyukuri, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Dia mau munculkan rasa qanaah. Karena kalau kita lihat pada orang yang lebih rezekinya lebih tinggi, lebih banyak, nanti bisa apa? Bisa kufur nikmat, lupa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jemaah sekalian, sesungguhnya Allah telah menciptakan kepada kita dengan ciptaan yang sangat sempurna, yang kadang kita lupa bahwa itu harus kita syukuri ya. 1 mata kita hilang saja sudah repot ya. Apalagi kalau 2 mata hilang, gak bisa lihat indahnya dunia. 1 kaki saja hilang, ya Allah, repotnya luar biasa.
Tapi kadang punya dua kaki masih kurang kaki atau kurang syukur. Makan enak ya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Di surat Al-Balad itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, tidakkah kami Allah yang telah menciptakan kedua mata? Ada nggak teknologi secanggih hari ini yang bisa menciptakan mata? Robot, ya sekarang kan sedang teknologi robot. Mungkin bahkan mau katanya ini ada penelitian 2040-an itu manusia nggak berlaku Pak, karena sudah mulai banyak robot, semua pakai robot. Tapi robot itu nggak bisa berjalan kecuali dijalankan oleh manusia, ada remote, matanya pun pakai sensor dan segala macam. Tapi mata kita ini ya Allah bisa membedakan mana hijau, mana putih, mana cantik, mana ganteng, ya kan? Maka alam naj'alahu 'ainain wa lisanan, lisan ada lidah ini, wasyafatain dan kedua bibir. Coba kalau orang nggak punya bibir, enak nggak dipandang Pak? Jadi nggak ada bibirnya, bibirnya hilang. Neng kumis kalau janggut, ya. Walisan dan di lisan kita, di lidah kita ini masya Allah, ada indera perasa, ada pahit, ada manis, ada kecut. Seandainya itu rusak, ada orang bisa menikmati makanan. Ini nikmat, makanya jamaah sekalian, subhanallah dan alhamdulillah dan masya Allah, kita merasa bahwa apa yang sudah Allah ciptakan pada diri kita itu tidak ada bandingnya. Ya udah kayak mata bisa melihat, ya bisa merasakan makanan, ada bibirnya. Wahadainahu najdain, tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jalan kebaikan. Ada pilihan. Najdain itu maknanya adalah jalan kebaikan dan ada jalan keburukan. Dan tentu kita semua memilih pada jalan kebaikan. Dan hari ini kita sedang mencari dan meniti jalan kebaikan itu untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Ya. Maka jangan orang bilang rumput tetangga lebih hijau. Ya, padahal rumput kita hijau royo-royo. Ning karena lek delok karo merem jadi raketok. Lihatnya orang lain. Jangan, lihatlah pada diri kita. Dan ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketenangan jiwa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu nanti bisa buka ya di surat Toha. Ya, di surat Toha ayat 131 dan ayat 132. Ya. Surat Toha ayat 131 dan 132 itu juga masih ada hubungannya pada hadis ini. Di surat Toha ayat 131 itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwaja minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Terjemahannya kurang lebih begini jamaah sekalian, jangan engkau wahai Muhammad, ini ayat ini sebetulnya kepada Nabi kita Muhammad tapi berlaku umum kepada kita sebagai umatnya. Jangan engkau berikan pandanganmu, kedua matamu, ya. Jangan engkau lempar, maksudnya jangan engkau berikan pandangan dengan kedua matamu kepada mereka yang telah kami berikan nikmat dari nikmat dunia. Mungkin jabatan, mungkin rumah, mungkin kendaraan. Zahratal hayati dunia yang itu hanya sebagai penghias dunia. Ya. Dan zahratud dunia tazulu bisur'ah.
Kata Syekh Sayyid At-Tantawi mengatakan bahwa perhiasan dunia, kenikmatan dunia itu akan hilang dengan cepat. Linaftinahum fih. Kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka itu, ya, itu sebagai ujian sebenarnya. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rezeki Rabbmu, rezeki Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi makna pada ayat ini secara umum bahwa Allah melarang nabinya, melarang Nabi Muhammad SAW dan kita sebagai umatnya melihat kepada orang yang rezekinya lebih baik. Waktu itu kan melihat kepada kekuasaan Romawi, kekuasaan Persia, kekuasaan orang Quraisy yang kaya raya itu semua. Allah melarang Nabi itu untuk melihat kepada mereka. Karena apa? Karena dunia akan hilang dengan cepat. Dan bahkan linaftinahum fih, bahkan itu sebagai ujian bagi mereka. Lalu Allah mengingatkan kepada kita semua, wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rezeki yang Allah berikan kepadamu itu lebih baik dan lebih kekal. Apa makna rezeki pada ayat ini? Allah sebutkan di ayat yang ke-132-nya. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Nah ini. Jadi Allah memberikan rezeki yang lebih baik dan lebih kekal itu yang seperti apa? Maka di sini Allah memberikan kata kuncinya wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan sholat, ya. Wastabir 'alaiha, la, ya, dan kemudian bersabar ketika mendirikan sholat. La nas'aluka rizqa, kami kata Allah tidak meminta kepadamu rezeki. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akhir dari keberuntungan itu akan didapat oleh orang-orang yang bertakwa. Ini konsep yang sangat sederhana, Bapak Ibu. Jadi yang melanggengkan rezeki itu semakin kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah sebutkan yaitu mendirikan sholat. Ditambah lagi Allah mengingatkan bahwa urusan rezeki itu Allah yang mengatur. Oh, ya. Dan sholat, ketaatan, kedekatan kita kepada Allah itulah rezeki yang akan melanggengkan di dunia dan sampai pada kehidupan akhirat. Dan kita bisa lihat dalam Al-Quran contoh yang sangat banyak. Ada keluarga Abu Lahab misalnya, orang kaya raya yang sesumber, mengatakan nanti kalau memang saya akan diazab di neraka, neraka tak beli, ya, dengan harta dan keturunanku. Maka Allah kabarkan, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, bahwa harta dan keturunannya itu tidak akan menyelamatkan dia dari siksa neraka. Disebabkan karena apa? Karena dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mendirikan sholat, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kekayaan yang tidak melanggengkan. Apalagi kalau Bapak Ibu kita melihat di ayat yang lain, misalnya di surat Al-Fajr itu. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kebanyakan orang ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan rezekinya, akramahu dimuliakan, fana'amahu diberikan kemudahan jalan nikmatnya, fayaqulu rabbi akraman, dia menganggap bahwa Allah sedang memuliakan dia. Makna ayat ini pada umumnya orang kalau jalan rezeki dunianya itu lancar, weh Allah kek ngasih kemuliaan pada diriku, ini pada umumnya. Tapi wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan,
dilalahnya dikala Allah Subhanahu wa taala kemudian sedang menyulitkan jalan rezekinya, seret, angel, susah, fayaqulu rabbi ahanan, dia merasa bahwa Allah sedang menghinakan dia. Ini dalam dua ayat ini di surat Al-Fajr ini Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah menggambarkan umumnya orang kalau pas rezekinya lancar seolah-olah Allah memuliakan dia, kalau rezekinya seret seolah-olah Allah menghinakan dia. Padahal tidak. Kemuliaan itu bukan dengan kekayaan. Kemuliaan itu hakikatnya dengan ketaatan. Kemiskinan juga bukan menjadi tanda dari kehinaan. Tapi kehinaan itu aslinya adalah ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan. Kalau seandainya kekayaan itu menjadi sebuah kemuliaan, maka tentu Fir'aun orang yang mulia, tentu kaum Thamud, kaum Ad, ya Heraklius, Kisra, Raja Persia, mereka orang-orang yang mulia, tapi ternyata mereka orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga jamaah sekalian dirahmati Subhanahu wa taala, dalam hal ini ketika kita disuruh melihat ke bawah dalam urusan dunia, maka insya Allah di situ akan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika melihat kita telah diberikan kenikmatan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa razaqani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini doa ini Bapak Ibu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita melihat kepada orang yang ada di bawah kita. Ya. Alhamdulillahilladzi afani, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkanku, mimabtalaka bih, dari ujian yang telah Allah berikan, wa razaqani, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki kepadaku, wa razaqani ala katsir mimman khalaqa tafdila, dari rezeki yang sangat banyak yang itu lebih mulia dibanding dengan orang lain. Oh ya. Ini hal semacam ini kalau kita menyebutkan doa ini kan banyak, lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini juga saudara-saudara kita yang ada di Cianjur masih merasakan susah kehidupannya. Alhamdulillah kita di sini bisa duduk menikmati kehidupan kita ini. Di sana mereka masih tinggal di tenda-tenda, masih tinggal di posko-posko, makanan logistik masih disupport. Ekonomi rumah tangganya juga belum bangkit. Dan kita alhamdulillah juga bersyukur ya, gedung Al-Fat Islamic Center ini didesain ya, salah satu tujuannya adalah nanti menjadi klaster ketika ada musibah, dan itu berawal dari tahun 2010 bahwa kauman harus punya tempat sebagai tempat pengungsian. Maka Al-Fat Islamic Center ini insya Allah menjadi tempat juga untuk pengungsian jikalau ada musibah yang terjadi. Ini contoh ketika kita merasa kurang puas dengan nikmat yang Allah berikan, coba kita lihat saudara kita yang di sana yang sedang dalam keadaan susah itu, maka akan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang Bapak Ibu, kita itu dipaksa oleh Allah untuk bersyukur setiap hari. Bangun tidur ya Pak, bangun tidur kan doanya langsung alhamdulillahilladzi ahyana. Orang sholat baca Al-Fatihah ayatnya gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka bisa dikatakan orang yang gak pernah sholat itu bisa dikatakan orang yang gak pernah bersyukur kepada Allah, karena dia gak pernah baca Al-Fatihah. Orang yang sholat baca Al-Fatihah dan Fatihah menjadi rukun sholat, nggak sah
orang sholat nggak baca Al-Fatihah, maka dia harus baca Al-Fatihah, dan di antara ayat dalam surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dipaksa kita, Pak, biar sadar. Nah, jamaah sekalian, kita kembali ke sini. Maka untuk kemudian mendatangkan ketenangan jiwa, Rasulullah menyuruh kita ungdzuru ila man huwa asfala minkum. Disuruh kita melihat kepada orang yang ada di bawah kita. Wa idza fa'ala dzalika hasala lahu rahatu qalbi wa tayyibu nafsin wa hana'atu 'aishin. Kalau orang melakukan itu, melihat dalam urusan dunia pada orang yang ada di bawahnya, maka akan muncul sifat qanaah dari rezeki yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menumbuhkan ketenangan jiwa, ya, kenikmatan dalam hidup, ya. Wa illa fa innahu mahma hassala, kalau enggak melakukan seperti itu, apapun nanti yang dia dapatkan dari sisi kenikmatan dunia, maka dia akan melihat kepada orang di atasnya yang lebih banyak nikmatnya, ya. Jadi kalau kita melihat urusan dunia ke atas, semakin ke atas semakin sakit hati. Semakin lihat orang yang rezekinya banyak, semakin dunia rasa sempit. Semakin kita itu kayaknya nggak punya rezeki, padahal sudah diciptakan dua mata, diciptakan lisan, diciptakan dalam kehidupan kita untuk diri kita ini. Maka fala yazalu syaqa'u qalbi wa ta'ibu dhamir, maka hidupnya akan mendapatkan kesulitan dalam hidupnya dan kesengsaraan dalam hatinya. Hatinya juga capek, nggak pernah istirahat. Karena apa? Mikirin orang lain terus, ingin melihat nikmat orang lain terus, ya. Oleh karenanya jamaah sekalian, yang kedua di sini kemudian disebutkan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arsyada ummatahu ila tariqil qanaah wa dallahum ala manhajir ridha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya kepada jalan qanaah, menunjukkan mereka kepada cara untuk ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat dalam urusan dunia itu kepada orang yang ada di bawah kita, ya. Fa innal abdu mahmaftaqar, karena seorang hamba walaupun dia dalam keadaan miskin, mohon maaf, fasayiju man huwa afqaru minhu, maka dia akan mendapati orang yang lebih miskin dari dia. Jadi kalau dia merasa aku kira duwe opo-opo, jajal lihat kepada orang yang di bawah. Oh ternyata ono sing randi omah, gawean yo ora duwe, gitu kan. Jadi ada yang di bawah kita. Mahma maridha fasayara man huwa ashaddu minhu maradhan. Kalau dia sedang sakit, ada orang yang lebih sakit dibanding yang kita rasakan. Wa in kana dza'ahatin fasaidu man huwa a'dhamu minhu wa ashaddu bala'an idza am'ana an-nadhar fasayajidu anna Allah ta'ala faddalahu ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Jadi kalau kemudian pada ujian yang kita sebutkan tadi, masalah ada mendapatkan ujian hidup, ada orang yang ujian hidupnya lebih berat dibanding kita, ya. Maka akhirnya kalau kita melihat mereka itu, kita akan merasa bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita. Nah, jamaah sekalian, lalu kemudian yang ketiga di sini, amman nadharu fi ta'ati wal qurubat. Ya. Kan tadi hadisnya disebutkan oleh Rasulullah, ungdzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian dalam urusan dunia. Ini akan menenangkan jiwa, akan menumbuhkan sifat qanaah dan rasa syukur. Wala tangdzur ila man huwa fawqakum. Jangan melihat orang yang ada di atas kita dalam urusan dunia, itu menyebabkan kita enggak syukur. Gersulo, merasa kurang puas dan hati akan semakin capek. Ini dalam urusan dunia. Lalu bagaimana dalam urusan akhirat? Nah, dalam urusan akhirat disebutkan di sini,
Amman nadharu fi ta'ati wal qurubat, ataupun melihat dalam merasa ketaatan dan amal soleh yang bisa mendekatkan kepada Allah, fayambaghi ayyanzura ila man huwa a'la minhu, maka hendaknya kita melihat kepada orang yang lebih baik ibadahnya dibanding diri kita. Wa ayya'tabira nafsahu minal muqassirin, dan kemudian menganggap diri kita termasuk orang yang kurang semangat dalam masalah ibadah. Artinya apa? Dalam masalah ibadah harus lihat kepada orang yang soleh di atas kita, ya, biar kemudian ya kita semakin kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa dalam masalah ibadah kok kayaknya saya masih kurang banyak, ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sejenak melihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an juga, misalnya di akhir surat Al-Munafikun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai ya melalaikan kamu. Siapa? Auladikum, la tulhikum amwalukum, harta kalian, wa auladikum, dan anak kalian, an dzikrillah, dari berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia akan termasuk orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, dan infakkanlah, bersedekahlah rezeki yang telah Allah berikan sebelum datang kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Jadi ini ayat ini sebagai gambaran orang yang menyesal dalam kehidupannya, kehidupan dunia. Begitu datang kematian, maka dia mengatakan, ya Allah, tolong tunda sejenak. Fa'asaddaq, biar aku bersedekah. Wa aku minas sholihin, biar aku termasuk orang-orang yang soleh. Allah kabarkan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluhum. Ya, Allah tidak akan mengakhirkan kematian kalau memang sudah datang ajalnya. Ini contoh jamaah sekalian, contoh tadi orang lalai dalam kehidupan akhirat, ya. Makanya kan bimbingannya Rasulullah atau makna dalam hadis ini, dalam masalah kehidupan akhirat kita disuruh lihat pada orang yang lebih soleh, biar kita juga ketularan, kita juga semangat untuk melakukan itu. Kenapa? Karena ada ayat yang kita sebutkan barusan, ada orang yang menyesal. Begitu mendekati kematian dia mengatakan, ya Allah, berikan saya waktu sebentar saja untuk berinfak. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Ya. Jadi kalau dalam urusan akhirat, disuruhnya kita melihat pada orang yang di atas kita dalam kebaikan. Wa ayyaghbatahum ala sabqihim, dan kita merasa ghibtah. Ghibtah itu iri dalam kebaikan, ya. Makanya kan dulu kita pernah ingat ya, ketika Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk menginfakkan hartanya dalam perang Tabuk, ya. Dan perang Tabuk ini adalah perang antara kaum muslimin dengan orang Romawi. Dan dalam sirah Nabawiyah disebutkan perang Tabuk itu perang di saat masa paceklik, di saat masa sulit. Orang tidak panen korma, ya pokoknya lagi masa sulit ya. Tanaman makanan, stok makanan sedikit berkurang. Tapi Rasulullah SAW kemudian menyuruh kaum muslimin untuk menginfakkan hartanya. Ya. Dan kita lihat dalam masa paceklik itu, dalam masa kondisi yang sulit itu, mereka mengamalkan ini Bapak Ibu, mengamalkan ayat ini. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum
wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan, atau mereka bersegera dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan di dalam kebaikan itu maka hendaknya orang berlomba-lomba. Ya. Jadi ayat ini ya, sebagai dalil, sebagai dasar bagi kita semua untuk melakukan kebaikan itu kita saling dahulu mendahului, saling berlomba-lomba, cepet-cepetan gitu ya. Nah tadi ketika Rasulullah SAW meminta kepada para sahabatnya untuk berinfak, itu mereka berlomba-lomba. Padahal masa sulit yang dihadapi calon panglima musuhnya adalah Romawi yang punya pasukan yang banyak, peralatan yang canggih ya, dalam tanda petik atau dalam masa itu gitu ya. Sedangkan kondisi kaum muslimin dalam masa sulit. Ya. Tapi yang terjadi apa Bapak Ibu? Ternyata tetap saja para sahabat itu berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menginfakkan semua hartanya. Ada yang menginfakkan separuh dari hartanya. Ada yang menyiapkan 700 pasukan penunggang kuda. Dikasih baju besi gratis semuanya, ditanggung makan minumnya selama perang ya. Ada yang menginfakkan senjatanya, ada yang tidak punya apa-apa tapi dia siap untuk terlibat dalam perang itu. Jadi mereka berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa memahami pada hadis yang singkat ini tadi, ketika kita melihat dalam urusan akhirat, maka kita harus mencari orang yang bisa memberikan semangat kepada kita dalam beribadah ya. Sehingga kita ikut-ikutan ya, sehingga kita akan semangat ke sana untuk melakukan itu. Bahkan kalau kita melihat pada ayat ini, semuanya ayatnya maknanya disuruh bersegera, disuruh kita bercepat-cepat. Wasari'u yusari'un as-sabiqun yatanafas al-mutanafisun. Ini semuanya ya berhubungan dengan amal kebaikan. Jadi dalam kebaikan itu tidak menunda-nunda, tapi bersegera, cepat-cepatan gitu. Dan itu yang dibimbing, yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Tahu tidak Bapak Ibu, ayat ini misalnya di surat Al-Mutaffifin ini, ayat yang ke-26 ini sebetulnya kisahnya apa sih? Ya. Ini mengisahkan kepada kita sebelumnya tentang cerita para penduduk surga. Ya. Jadi siapa yang ingin mendapatkan surga, dan itu kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di surat Al-Mutaffifin itu, wa ma adraka ma illiyin ya, fi kitabim marqum yashhaduhul muqarrabun, innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Jadi ayat itu menceritakan al-illiyin ya, orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh orang terdekat dari kalangan malaikat. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang mulia yang beramal baik itu akan mendapatkan kenikmatan. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun, duduk di atas
dipan-dipan di surga. Alal araiki yang turun ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Terlihat dari wajah-wajah mereka wajah yang gembira ria. Ya. Alal araiki yang turun ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im yusqauna mir rahiqim makhtum. Akan disuguhkan kepada mereka air minum dari arak, dari khamr yang masih disegel. Khitamuhu misk, setiap tetesan air dari khamrnya surga itu baunya wangi kasturi. Ya. Khitamu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka siapa yang ingin mendapatkan itu tuh apa? Di surga, ya, duduk di dipan-dipannya surga sambil melihat nikmatnya surga, disuguhi minuman khamr yang masih disegel, yang bau tetesan, setiap tetesan khamrnya berbau wangi. Ya. Dan siapa yang ingin mendapatkan nikmat itu, falyatanafasil mutanafisun, maka hendaknya berlomba-lomba, ya, orang-orang yang ingin mendapatkan nikmat tersebut. Ini maknanya Pak, dalam kebaikan melihat pada orang yang lebih di atas kita. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sekelumit dari penjelasan hadis ini. Coba kita lihat kembali apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, ungzuru ila man huwa asfala minkum, ya, lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian dalam urusan dunia, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan kau lihat mereka, ya, dalam siapa yang ada di atas kalian dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan akhirat disuruhnya kita melihat pada orang yang ada di atas kita dalam ketaatan, dalam kebaikan. Fahuwa azdaru, karena sikap yang demikian itu lebih baik. Alla tazdaru ni'matallahi alaikum, untuk menumbuhkan sikap qanaah, bersyukur, dan jangan sampai kita meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat qanaah atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa memotivasi orang lain dalam kebaikan dan ketaatan, dan mudah-mudahan dengan kebaikan dan ketaatan itu semua akan mengantarkan kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi makaten yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.